Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang kudus, Bapa Putra Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu atas segala sesuatu, mengenai segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Di dalam anugerah-Mu yang kudus, Engkau telah memperkenankan kami untuk sampai pada saat ini. Engkau dalam kemurahan-Mu telah memperkenankan kami untuk berdiri pada hari ini di tempat ini. Kiranya Tuhan oleh anugerah-Mu yang sama, kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk dapat melakukan segala sesuatu. Apabila segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi dalam hidup kami, janganlah kami lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau dalam maksud-Mu yang mulia bagi keselamatan kami. Sembuhkanlah kami atas kebutaan kami untuk melihat kebenaran dan kehendak-Mu. Sembuhkanlah kami dari ketulian kami agar kami dapat mendengar kebenaran-Mu. Dan tolonglah kami dalam kelumpuhan kami agar kami mampu berjalan menurut kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada hidup yang hanya ada pada-Mu. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk menerima seluruh anugerah-Mu yang mulia dan yang kudus. Agar dengan demikian kami dapat dilayakkan untuk dapat bertemu dengan Engkau, bersatu dengan Engkau, dan kelak kami dapat menikmati kasih karunia-Mu sebagaimana Engkau mengkehendakinya bagi umat manusia. Tiada yang lebih besar selain daripada perdamaian dengan Engkau ya Tuhan. Maka perdamaikanlah kami padamu sendiri melalui pengampunan-Mu, oleh karena segala pelanggaran dosa-dosa yang kami miliki tak mampu kami hapuskan oleh karena diri kami sendiri. Tapi biarlah kami berharap hanya kepadamu dan memandang kepada kemurahan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Imam besar kami, bersama dengan Bapa-Mu yang mulia mengutus Engkau, Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, silakan tutup Bapak Ibu, Shalom. Ya, hari ini adalah kelanjutan tadi pagi. Kalau tadi pagi kita berbicara tentang akhir zaman, bahwa menurut Matius pasal yang ke-24 Tuhan kita berbicara tentang siksaan yang akan datang dalam kedahsyatannya yang akan mengancam seluruh manusia dalam kematian apabila ia mengikut Tuhan. Dan pesan tadi pagi adalah kita tidak perlu takut pada kematian. Tapi kita tidak takut pada kematian itu tidak muncul tiba-tiba. Iman tidak takut kepada kematian itu harus memandang sesuatu yang ada pada Kristus oleh pengertian yang benar, bahwa memang hidup itu hanya ada pada Kristus. Kematian hanya dikalahkan oleh Yesus dalam sejarah dunia ketika ia bangkit. Maka seharusnya ketika para rasul tidak takut mati demi Yesus, mereka karena melihat bahwa Yesus itu telah mengalahkan kematian ketika ia bangkit. Maka ketika para rasul melihat kematian, mereka tidak takut pada kematian. Mereka mendatangi kematian itu. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah telah menaklukkan ketakutan terbesar umat manusia, yaitu kematian. Maka jikalau ada orang demi uang, demi kekayaan, demi wanita, dan demi pria meninggalkan Kristus, dan tidak mau intim dengan Tuhan, atau mungkin karena uang, karena laki-laki dan perempuan, ia meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan, celakalah dia. Karena apapun yang ada di dunia ini, sebanyak apapun yang engkau miliki, tak akan pernah bisa memberikan engkau hidup, tapi Yesus Kristus satu-satunya yang telah hidup. Maka jikalau kau mau hidup, datanglah kepada hidup yang ada pada Yesus. Ini adalah kelanjutan dari khotbah yang pertama, yaitu tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis bodoh. Menurut Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama dan berikutnya. Pada waktu itu kerajaan surga, Kristus seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab hampir padam. Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Akan tetapi,
Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Mengapa 5 gadis bodoh bukan 5 wanita bodoh? Mengapa 5 gadis bijaksana bukan 5 wanita bijaksana? Mengapa di sini Tuhan mengatakan menggunakan gadis? Karena gadis itu adalah seorang perawan. Maka 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini adalah menyimbolkan seluruh umat Allah. Seluruh mempelai Kristus yang telah mempersatukan dirinya dengan Kristus melalui baptisan. Maka 10 wanita, 10 gadis yang diantaranya adalah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh adalah seluruh gambaran umat manusia yang telah dibaptiskan di dalam nama Tuhan. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini tidak berbicara kepada mereka yang di luar daripada pengikut Tuhan. 5 gadis bijaksana tidak berbicara kepada mereka yang di luar Kristus. 5 gadis bodoh tidak berbicara kepada mereka di luar dari kekristenan. Tuhan mengenai hal ini. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu sepenuhnya berbicara kepada mereka yang telah menjadi Kristen. Apakah dari hal ini bisa terlihat bahwa ternyata seluruh gadis itu bisa bertemu dengan mempelai? Tidak. 5 mempelai bisa, 5 gadis bisa bertemu, 5 gadis tidak bisa bertemu. Gadis yang pertama bertemu dengan mempelai, tapi gadis yang kedua, 5 yang kedua tidak bertemu dengan mempelai. Artinya, walaupun engkau menjadi seorang Kristen, belum tentu engkau bertemu dengan dia kelak. Walaupun kita seorang Kristen, belum tentu kita bertemu dengan dia. Karena ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Jangan bersukacita sejak hari ini. Berdukacitalah hari ini agar kamu bersukacita pada kedatangannya. Tetapi bersukacita pada hari ini akan membuat kita berdukacita pada hari kedatangannya. Apa yang disebut dengan pelita? Pelita di sana adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Iman dan kasih. Selama kita menjadi pengikut Tuhan seperti gadis bijaksana, ia menjaga pelitanya. Iman dan kasihnya bisa tetap hidup dengan minyak. Apa itu minyak? Minyak adalah ketekunan dalam doa dan pengakuan dosa kepada Tuhan. Iman akan kasih kita kepada Allah. Itu akan tetap menyala jikalau kita tekun dalam doa dan tekun dalam pengakuan dosa untuk melihat diri kita siapa di hadapan Tuhan. Tanpa ketekunan doa, tanpa kehidupan rohani, tanpa kehidupan spiritual, tanpa kehidupan batiniah kepada Tuhan, tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh dan tidak mungkin kasih kita semakin tebal kepada Tuhan. Tapi 5 gadis bodoh itu membawa pelitanya, dia merasa dia punya iman, dia merasa dia punya kasih kepada Allah. Tapi dia lalai menjaga pelitanya menyala dengan mengabaikan kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Dan ketika mempelai itu datang, mereka sibuk mengumpulkan, mereka berupaya mengumpulkan, tapi mereka tidak mendapat. Mengapa ketika 5 gadis bodoh ini meminta minyak kepada 5 gadis bijaksana ini, mereka tidak memberikannya? Karena apa? Kehidupan doa, kehidupan spiritual, kasih, air mata tidak bisa dibagikan. Pada akhir zaman, tidak ada seorang pun yang berkata, selamatkanlah aku oleh doamu dan selamatkanlah aku oleh karena perbuatanmu. Di hadapan Tuhan, para bapak gereja sepakat bahwa kita semuanya berdiri di hadapan Tuhan satu persatu untuk memberi pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri. Persiapkanlah minyakmu demi pelitamu yang menyala. Apakah minyak itu? Doa yang tekun, pengakuan dosa, air mata pengakuan dosa, air mata penyesalan di hadapan Tuhan. Dan bagaimanakah aku bisa mengumpulkan minyakku di hadapan Tuhan? Seperti khotbah yang pertama adalah berdiam diri.
Tanpa berdiam diri di hadapan Tuhan, minyak kita nggak mungkin bisa penuh. Jikalau banyak manusia mencari uang dengan pergi ke ladang pengumpulan uang, maka minyak itu bisa dikumpulkan dengan berdiam diri di padang gurun yang begitu sepi. Ketika Kristus dalam Matius 24 berkata, jikalau aniaya itu telah tiba, maka pergilah ke padang gurun. Pergilah ke tempat-tempat yang sepi. Jikalau kita memaknai bahwa aniaya yang besar itu selain daripada aniaya daripada antikristus, tapi itu juga berbicara tentang dosa yang akan menganiaya batin kita dengan begitu kuat, maka kita dianjurkan untuk pergi ke padang gurun. Jikalau aniaya adalah dosa yang semakin besar, maka padang gurun adalah kesendirian orang Kristen di hadapan Allah. Kalau kita tidak melatih untuk berdiam diri, saya tidak mungkin bisa mengumpulkan minyak. Kalau saya tak berdiam diri, saya tak punya minyak. Pelita saya padam. Jangan terlalu percaya diri mengatakan saya sudah selamat. Bukankah 5 gadis bodoh ini begitu percaya diri bahwa dia akan bertemu dengan mempelai itu? Tapi kelalaiannya untuk membuat pelitanya tetap menyala. Membuat mempelai itu untuk berkata, aku tidak mengenal engkau. Mempelai itu tidak mengatakan aku tidak mengasihimu. Mempelai itu mengatakan aku tidak mengenal engkau. Karena mempelai itu adalah kasih. Tapi gadis itu tidak memelihara kasihnya. Maka dia mengatakan aku tak mengenal engkau. Nah sekarang, sebelum kedatangan Tuhan, apakah kita sudah memelihara pelita dan membersihkan minyak agar pelita itu bisa tetap menyala? Apakah kita sudah mempersiapkan pelita kita di hadapan Tuhan? Kamu punya iman, kita punya kasih. Iman yang seperti dan kasih yang seperti apakah itu? Kita ini tertipu mempersiapkan banyak hal. Sebelum kamu sakit, persiapkanlah asuransi. Sebelum mobilmu rusak, asuransikanlah dia. Sebelum hartamu diambil orang, asuransikanlah dia. Tapi pernah gak kita memikirkan hal yang sama bagi keselamatan? Pelitamu mungkin sudah padam. Atau mau padam. Kumpulkanlah minyakmu dengan bertobat. Dan pertobatan hanya bisa ada kalau kamu tahu siapa dirimu. Bapak Anthony the Great pernah mengatakan, orang yang paling beruntung, usianya yang paling tua, Antonius the Great itu adalah bapaknya dari Athanasius, pemimpin konsili 325 di Nikea yang menginjak bidat Arius. Dan kepadanya Anthony the Great, Makarius Agung, Bapa Padang Gurun itu belajar banyak tentang hal spiritual. Di akhir hidupnya yang begitu mulia, Antonius the Great mengatakan satu hal, bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa melihat dosanya. Anak muda, kamu lihat enggak dosamu? Kamu sadar enggak dosamu? Kamu tahu enggak apa yang salah dalam dirimu? Kalau kamu enggak tahu, kalau kamu enggak sadar, bagaimana kamu bisa bertumbuh? Apa alasanmu untuk datang kepada Tuhan kalau bukan karena engkau mengerti betapa dalam dan betapa banyaknya luka di dalam engkau? Uskup di Konstantinopel, Yohanes Chrysostomos, pernah mengatakan bahwa dosa adalah luka dan firman Allah adalah obatnya. Kristus adalah obat bagi luka dosa yang bersarang dalam diri kita ini. Apakah alasan kita untuk pergi kepada Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan luka? Apakah alasan kita datang kepada Tuhan bahwa kita mau kesembuhan daripada Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini begitu banyak penyakitnya dan begitu banyak luka-luka batin? Ingat, banyak yang tertolak.
Ingat, banyak yang tidak dikenal. Banyak yang tertipu. Banyak yang merasa dia telah beriman, tapi pada akhirnya mempelai itu akan berkata, aku gak kenal kamu. Betapa sedihnya ditolak oleh penciptamu sendiri. Betapa malangnya ditolak oleh Allah. Ditolak oleh manusia begitu menyakitkan. Ditolak oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan mau menolak, tapi karena kita telah menolak dia sejak semula. Awasilah pelitamu. Jikalau engkau tidak mengawasi pelitamu, dan tidak mengumpulkan buli-buli minyak untuk bisa pelitamu bisa tak menyala. Apabila mempelai itu datang, apa yang akan kita katakan? Dan di manakah tempat kita? Pada hari itu. Dia akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Orang yang ingin tahu kapan tanggalnya adalah orang yang sombong rohani. Persiapan kedatangan Tuhan itu bukan tahun tertentu. Persiapan kedatangan Tuhan itu adalah setiap hari. Mungkin Tuhan tidak mendatangimu, tapi kamu bisa mendatangi Tuhan. Artinya apa? Kamu bisa mati kapan saja. Persiapkanlah hal ini. Jangan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang di dunia yang tak akan dapat menolongmu kelak pada hari kesudahannya apabila ia datang sebagai raja. Saya mengerti. Betapa susahnya kita berjuang demi hidup, bukan? Mati-matian cari uang demi anak. Demi memuaskan pasanganmu, wahai laki-laki. Memuaskan laki-lakimu, wahai perempuan. Memenuhi ekspektasi pasanganmu. Memenuhi kemauan orang yang kamu cintai. Siapa yang gak tahu itu? Semua orang tahu itu, bukan? Tuhan tahu betapa lelahnya engkau berjuang. Tapi perjuangan lelahmu berjuang jika engkau berjuang bukan demi keselamatanmu. Apakah artinya itu bagimu? Engkau sedang hidup dalam perjuangan demi hidup. Itu bukan hidup. Apa yang you cari? Apa yang kita cari? Hidup. Sekarang ideologi iblis melalui penipuannya berusaha membuat ada yang lebih penting daripada Tuhan. Ada yang lebih penting daripada Yesus. Ada yang lebih penting daripada Kristus. Padahal inti daripada hidup manusia itu hanya bisa disediakan dan ditaklus di dalam hidup itu sendiri. Yang kamu cari, wahai orang kaya. Yang kamu cari, wahai orang miskin. Yang kamu cari, wahai anak muda. Yang kamu cari, wahai orang tua. Yang kamu cari, wahai laki-laki. Yang kamu cari, wahai perempuan. Yang kau inginkan, wahai semua orang di seluruh dunia. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun engkau berasal, di zaman manapun engkau hidup, di benua manapun engkau tempat tinggalmu. Yang dicari oleh seluruh manusia di dunia ini adalah hidup. Dan ketakutan terbesar di seluruh manusia di dunia ini adalah kematian. Kalau hidup yang kamu cari, hanya Yesus yang hidup. Kalau kematian yang kamu cari, hanya Yesus yang mengalahkan kematian. Dialah inti dari hidup. Tapi mengapa mau memberi diri untuk dia? Mengapa ada orang tidak mau sungguh-sungguh ikut dia? Buta. Tuli. Lumpuh. It's you and me. Orang buta yang disembuhkan Tuhan, orang tuli yang disembuhkan Tuhan, orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan adalah penyakit kita semua. Kita tidak bisa melihat kebenaran bahwa kita butuhkan hanyalah Kristus. Kita tidak bisa mendengar kebenaran bahwa kita hanya membutuhkan Dia untuk hidup. Dan kita tidak bisa menjalani kebenaran untuk terus merendahkan diri, mencari wajah dan perkenanannya oleh karena kita ditipu oleh dosa yang menuntut kita mencari apa yang dunia ini tuntut. Dunia mengatakan kita tidak perlu mencari Dia, yang perlu kamu hidup. Cintai dirimu, tidak perlu mencintai Allah. Jikalau kamu berjuang demi hidupmu mati-matian, tetapi tanpa perjuangan batin untuk mengikut Tuhan,
Betapa malangnya oleh karena lelahnya engkau berjuang demi hidup. Tapi pada saat kematian, kematian pun bukan demi hidup tapi demi kematian. Kita semua tertipu dan bodoh. Belum ada yang tahu hari ini siapakah yang bijaksana, siapakah yang bodoh itu. Enggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kamu mau cari tahu enggak? Anak muda, kalau kamu sampai tidak tertarik pada Tuhan, kamu sedang mati. Saya kadang jengkel, itu dosa, itu enggak bagus. Saya bersalah di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah untuk mempertobatkan siapapun. Gak ada yang mustahil buat dia. Karena saya pun orang yang sangat berdosa. Kita semua orang berdosa. Tapi ketika ada anak muda tidak tertarik dengan Tuhan, dia itu sedang mati. Kenapa dia mati? Dia diberitahu surga pun, dia gak tertarik. Dia gak punya empati. Seperti jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus dalam wahyu mengatakan, kamu pikir kamu hidup, kamu mati. Nah, kita bisa ke gereja, duduk paling depan. Tiap hari dengar firman, kelihatan hidup, ritual oke, tapi kita mati. Kenapa kita mati? Karena tak ada air mata yang datang dari hancurnya hati. Akibat mengenali diri dan mengenali Allah. Pengenalan akan diri sendiri akan membuat kita menangis terseduh-seduh oleh karena dosa. Tapi pengenalan kita akan kemurahan hati Allah akan membuat kita tetap teguh dalam tangis. Hati yang kuat adalah hati yang dihancurkan oleh karena kita mengenal siapa kita dan kita mengenal siapa Allah. Jadi anak muda, carilah dahulu Allah dan perkenanannya. Apa yang sedang kau perjuangkan di dunia ini akan sia-sia. Sama seperti yang kau dan saya kelak akan sia-sia. Apakah arti hidup? Apakah arti cinta? Apakah arti uang? Apakah arti perempuan? Apakah arti hubungan? Apakah arti keluarga jikalau itu tanpa Kristus dan kelak akan berakhir pada kematian? Apakah arti semua yang kau lakukan di dunia ini jikalau kelak itu berakhir pada kematian? Kita ingin hidup, tapi kita nggak tahu what the essence of life. Apa esensi dari hidup, kita nggak ngerti. Kenapa? Buta. Kita nggak bisa melihat Allah. Itu penyakit kita kok. Sehingga kita tidak punya keinginan untuk mencari Dia. Ada orang Allah, kau udahlah kamu ngomongin Tuhan aja begitu. Orang seperti kasihannya luar biasa. Jadi kita ngomongin Tuhan dia dater aja. Kita ngomongin keselamatan dia gak peduli. Yang penting aku besok sama pacarku deh main. Yang penting aku besok jajan. Yang penting aku besok main enak-enak sama temanku. Aduh kasihan sekali. Makanya gak heran kadang Tuhan berikan pergumulan agar kita itu sadar. Pergumulan dalam hidupmu dan saya bukan arti Tuhan membenci, justru Tuhan mengasihi. Esau dan Yakub, yang dikasihinya Yakub, yang dibencinya adalah Esau. Apakah hidupnya Esau melarat? Tidak, makmur. Yakub dikasihi Tuhan tapi ditolak mertuanya berapa kali. Masuk tanah perjanjian kakinya pincang. Mungkin menurut kacamatamu hari ini, Yakub itu yang tidak diberkati. Yang diberkati Esau karena dibiarkan melakukan apapun yang dia mau. Tertipu. Padahal jelas Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasihi aku hajar dan kutegur. Hajaran teguran Tuhan itu menuntun kita dan membawa kita kepada keselamatan daripada Tuhan. Betapa indahnya perdamaian dengan Allah. Tapi ada loh yang gak bisa melihat indahnya perdamaian itu. Kenapa? Gak ada anugerah. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak hidup dalam anugerah.
Ketika dia merasa dia udah mampu, merasa kuat, merasa kaya. Makanya Bapak Gereja bilang, orang yang mampu itu bahaya. Orang yang kuat itu bahaya. Pemuda kaya, anak muda kalau kamu kaya, ingat. Orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan. Tuhan, pemuda itu bertanya, mungkin seperti kamu hari ini. Kamu mau tanya, bagaimana caranya aku bisa memasuki kerajaan itu? Tuhan Yesus bilang, lakukanlah hal demikian. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Pemuda itu dengan bangga. Aku udah melakukan itu. Lalu karena Tuhan Yesus tahu hatinya cinta dengan uang. Tuhan Yesus bilang, pergilah, jualah semua hartamu, ikutlah aku. Lalu dia sedih dan tidak jadi ikut Yesus. Artinya apa? Ketaatan pemuda itu dengan sikap yang kaya, hati yang kaya, membuat dia tidak berkenan. Kamu mungkin bisa taat ibadah 1 kali seminggu, doa ini doa itu. Tapi kalau itu membuatmu merasa kaya di hadapan Tuhan, lihat kecacatanmu, kamu dan saya pun akan tertolak. Itu gak akan bisa membuat kita ikut Tuhan. Ketaatan, ingat ya, ketaatan tanpa sikap hati yang benar, itu membuat kita tertolak. Kurang taat apa Farisi? Farisi. Berkali-kali Yesus melakukan mujizat untuk menunjukkan kepada orang Farisi bahwa dia adalah Tuhan. Tapi Farisi tidak bisa melihat. Buta. Berkali-kali Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dia begitu mengasihi kita melalui masalah, melalui pergumulan agar kita sadar bahwa kita memang butuh dia, tapi kita nggak bisa lihat. Why? Kita nggak hidup dalam anugerah. Sehingga kita adalah gadis-gadis bodoh tadi. Kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak mempersiapkan buli-buli kita melalui pertemuan pribadi dengan Tuhan. Menyiapkan minyak adalah menjaga keselamatan. Yang paling Tuhan pedulikan adalah keselamatan manusia. Ia memberi yang sangat berharga, yaitu putranya dari dirinya. Itu demi keselamatan manusia. Bukan demi yang lain-lain. Jadi ingat, kalau kamu mengikut Yesus bukan demi keselamatan jiwamu, kamu tertipu. Jikalau kita mengikuti Yesus bukan karena demi persatuan kita kembali dengan Allah, gak ada artinya. Kalau mau kamu kaya ikut Yesus, setan bisa kasih kaya. Kalau mau makmur ikut Yesus, pasana yang dia entah di mana lah itu, bisa kasih kamu makmur kok. Ikut sekte-sekte gelap, bisa kasih kamu pesona cantik, jadi semua pria menempel padamu, hai perempuan. Agar kamu tampan, agar semua wanita nempel dengan kamu, tertarik dengan kamu, gampang. Banyak setan yang menawarkan itu. Tapi Anda enggak setan yang tawarin keselamatan? Tidak ada. Yang dia kasih apa? Yang enak-enak. Hari ini anak muda mati-matian cari perhatian dari lawan jenis agar aku dipuji, aku diberikan rasa, dan aku diakui. Laki-laki mati-matian mengumpulkan uang agar banyak wanita menempel padanya jadi provider man. Perempuan lomba-lomba muka, tempel sana, tempel sini. Badan ikat. Gak boleh harus seperti lidi. Bagus. Agar apa? Kemanapun aku melenggak-lenggok, semua pria looking at me. Rambut pasang sini, pasang sana. Agar terlihat seperti bidadari. Why? Kenapa kamu melakukan itu?
Miliar-miliaran kamu buang demi kecantikanmu. Jutaan uang kamu buang, kamu belanjakan agar kamu terlihat tampan. Sebegitunya engkau berjuang demi pengakuan manusia. Pernahkah engkau berjuang demi Tuhanmu? Pernah enggak? Kalau enggak pernah, why kamu menyebut dirimu Kristen? Apa yang membuat kamu menyebut dirimu Kristen? Apa? Enggak ada kan? Enggak ada. Ternyata tak ada yang layak dalam diri kita. Penuh dengan tipuan dan kemunafikan di hadapan Allah. Saya penuh dengan tipuan. Saya penuh dengan kemunafikan. Saya penuh dengan tipu muslihat dan dusta. Itulah saya dan kamu. Bukankah begitu? Diam artinya ya. Perjuangkanlah yang baik dan yang benar. Cari dulu hidup. Bukankah hidup dicintai semua manusia? Siapa yang gak menyukai hidup itu? Makanya yang udah tua-tua, ibu-ibu, bapak-bapak, masih mau datang ke gereja. Anda semua adalah orang tua saya. Yang sudah tua-tua. Kalau masih mau datang ke gereja itu bersukacitanya luar biasa. Saya senang sekali lihat orang yang sudah tua, udah renta masih mau datang ke gereja. Kenapa? Itu kesabaran Allah kok. Saya dan kamu belum mati, itu kesabaran Tuhan loh. Dia masih sabar menunggu, oh anakku ini, aku mau dia selamat, kutunggulah dia mau bertobat. Kutunggulah dia mau berubah. Kutunggulah dia mau cari aku dulu. Kapan ya dia jadi memprioritaskan aku? Memprioritaskan Tuhan itu bukan berarti harus jadi pendeta, harus di sini berdiri, bukan. Memprioritaskan Tuhan itu artinya hatimu dan arah hidupmu itu berbalik kepada Dia sepenuhnya. Jadi kamu tidak lagi memaksa ambisi dan kehendakmu, tapi kamu menyerahkan seluruh keputusan hidupmu kepada Dia yang menyelamatkan kamu. Jadi kamu tidak melihat kebahagiaanmu atas laki-laki lagi. Oh, pacarku spek Korea, spek Tionghoa. Maka aku menikah dengan orang Korea. Semua teman-temanku akan katakan, aku hebat. Hebat apanya kamu nikah dengan orang Korea? Orang Korea itu emang merasa hebat punya kamu. Belum tentu. Yuk, jangan bangga sendiri, tertipu. Yang ketawa berarti benar. Oleh karena itu, carilah hal-hal yang di atas. Paulus dalam Kolose 2 mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Karena hidup yang sekarang ini, yang lelah mencari uang demi hidup, bukanlah hidup yang Tuhan inginkan. Kita sejak semula hidup, bukan karena hidup dari usaha kita. Kita semua hidup, bisa hidup kekal oleh karena pohon kehidupan yang mengaliri hidup kepada kita di dalam Kristus itu. Tapi kenapa kita menjadi mati-matian demi hidup? Itulah karena perpisahan kita dengan Allah. Ketika kita berdosa, nenek moyang kita ketika berpisah dengan Tuhan, dia pada akhirnya berpisah dengan Allah kehidupan itu, maka demi mempertahankan hidupnya, manusia itu mati-matian makan dari debu tanah agar tetap hidup. Padahal sebelumnya hidup manusia itu tidak perlu diperjuangkan. Hidup manusia itu datang dari Allah, dihidupkan oleh rohnya Allah untuk kekekalan. Yang perlu dipelihara manusia adalah ketaatan. Tapi karena dosa, beban kita bertambah. Jadi jangan bilang kenapa ada penderitaan. Penderitaan itu karena terpisah dari Allah itu. Nah Yesus telah datang mengatakan, aku mau tinggal dalam engkau dan kamu di dalam aku. Dia menawarkan perdamaian dengan kita. Mengapa kita gak cari dia? Menurutmu ada gak lebih penting dari Yesus? Mungkin mulut berkata iya, tapi tindakanmu belum tentu. Senin, padel, Selasa, klinik, Rabu bawa anabul,
Kamis jumba, Jumat nongki-nongki, Sabtu sama pacar, Minggu ke gereja cuma 2 jam, setelah itu pacaran lagi. Dan dia menyebut dalam Instagramnya Filipi 1 ayat 21. Yesusku adalah hidup. Dan yang paling mengerikan ditulis, diberkati untuk menjadi berkat. Apa itu? Padahal tidak mengerti berkat itu apa. Menjadi berkat. Berkat terbesar bagi umat manusia adalah ketika kita sadar kita butuh Allah. Itu berkat yang paling besar. Dan bagaimana kita bisa mengerti kita butuh Allah kalau kita nggak sadar sakitnya kita. Kita ini semua orang sakit loh. Penuh dosa. Nah kalau kita nggak menyadari dosa itu, apa yang menjadi alasan kita datang kepada Tuhan? Coba. Jagalah minyakmu dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Pergilah ke kamarmu, berdoalah di sana. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mendengar Engkau. Berdoa itu bukan kita didengar Tuhan. Kita tanpa bicara pun Tuhan tuh udah tahu kok apa yang mau saya katakan. Tapi kita belum tentu tahu apa kehendak Tuhan. Kita belum tentu tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu cari wajah Tuhan wahai anak muda. Anak muda, anak muda. Contohlah Timotius. Dalam kemudaannya dia mengikuti jejak bapaknya Paulus. Untuk hidup, meninggalkan, menderita, dan berjuang demi perkenanan Tuhan. Saya enggak mengatakan kamu cari penderitaan pergi ke kolong jembatan dan tidur di sana. Tidak. Penderitaan itu adalah ketika saya sadar dosa-dosa saya. Dan itu membuat saya berduka. Dan penderitaan itu memurnikan saya setiap hari. Kalau itu tidak dilakukan. Apa arti kita jadi Kristen? Kita mau ketemu enggak dengan dia kelak? Yang mau ketemu cuma yang di sini. Yang di sana mau ngapain? Mau tetap tinggal di dunia ini? Terserah. Saya sih enggak mau. Berjuanglah demi hal yang penting. Bukan berjuang demi hal yang sia-sia. Jadi anak muda, mulai hari ini fokusmu ubah. Pacarmu bilang I love you itu palsu itu. Kekasihmu bilang dimanapun aku berada, kamu berada. Teleponan 24 jam. Mandi pun teleponan. Oh kenapa? Karena aku mencintaimu, omong kosong. Mana ada cinta teleponan. Cinta itu pengorbanan. Pengorbanan apa? Bukan salut pada kelebihan, tapi berbelas kasih atas kekurangan. Cinta karena melihat kekurangan, bukan kelebihan. Maka sekarang cintailah Tuhan karena kamu melihat kekuranganmu dan kesempurnaan Allah. Maka kamu bisa bertumbuh. Kemudian bagilah dalam segala sesuatu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas anugerah dan pertolongan-Mu Engkau memberikan kami untuk mengenali Engkau. Tuhan berikan kami setiap hari untuk datang kepadamu. Layakkanlah kami untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan daripada Tuhan. Tuhan enggak ada yang kami punya selain daripada dosa-dosa dan kesalahan kami. Tapi memandang kepada kemurahan-Mu dan berpegang teguh kepada kasih-Mu. Kami itulah yang membuat kami berani untuk tak berharap kepadamu Tuhan. Tuhan ajari kami untuk mengasihi-Mu. Bantu kami untuk berjuang melawan dosa-dosa kami dan berjuang rohani agar kami selalu mencari Engkau. Enggak ada yang lebih penting selain daripada Engkau Tuhan. Dan ternyata karena Engkaulah hidup itu sendiri dan Engkaulah yang mengeluarkan kami dari maut. Betapa dalamnya kami tertipu, kami telah melupakan Engkau. Kami telah meninggalkan Engkau. Sekarang kami mau kembali Tuhan. Sebagaimana Engkau tidak menolak perempuan pesundal itu yang menyika kakimu dengan air mata. Maka jangan tolak kami jikalau kami menangis di hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Tuhan Engkau dengan rela berbaring di kandang domba yang hina itu. Maka sudilah Kau untuk tinggal di dalam diri kami yang hina dan yang cemar ini. Tuhan Engkau mendatangi pemungut cukai yang berdosa itu. Datangilah kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Agar kami diubahkan sebagaimana Engkau mengubahkan murid-Mu itu. Jangan izinkan kami mencium-Mu seperti Yudas. Tapi seperti si pencuri itu.
Biarlah kami mengaku, ingatlah akan kami Tuhan. Tuhan, apa yang kami punya? Kami gak punya apa-apa. Tapi mohon ingat kami, terima kami kalau kami mau kembali kepadamu. Kami telah melupakanmu, kami telah mengubah fokus kami. Kami ini mencari apa yang tak berarti. Dan kami melupakan Engkau yang berarti. Sekarang kami sadar, Engkau sedang duduk di sana menunggu kami. Tapi Engkau kesepian sendiri di sana tanpa kehadiran kami. Engkau telah menyiapkan tempat bagi kami. Tapi kami tidak mau mendatangimu. Betapa sombongnya kami ini. Tapi itulah dosa-dosa kami. Dan kami mengakuinya kepadamu. Maka mulai saat ini Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh pertolongan-Mu, sadarkan kami, tolong kami, bantu kami untuk merangkak, bantu kami untuk berjalan, kuduskan kami, terima kami. Tak ada yang lebih indah selain daripada bertemu dengan Engkau. Tak ada yang lebih mulia selain daripada memandangi wajah-Mu kelak. Apakah arti hidup tanpa Engkau Tuhan? Semua yang di dunia ini berakhir pada kematian. Hanya Engkau yang berakhir pada hidup. Bukankah hidup yang kami cari? Tapi kami tetap tidak mencari Engkau. Entah apa yang kami cari. Kami mencari, kami memperjuangkan apa yang kami tidak kenal. Itulah kami Tuhan. Maklumkanlah kami karena kami telah menyadarinya. Mulai sekarang kami rindu mau kembali. Kami mau datang. Kuatkan kami. Tolong kami. Terpujilah Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia. Bersama dengan Bapa-Mu yang kekal. Dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.